tahun 2025 ini kira-kira what is my word ya? Apa sih kata-kata atau satu kata yang gue bisa pakai untuk menjadi kayak guiding light lah. And you? Kalau aku tuh intentionality. Pekerjaan kamu kan juga salah satunya jurnalis. Yes. Kamu sebagai jurnalis nggak jadi kayak nggak punya wawasan, Kurang update. kurang Ya, aku update. kan bawa ini baca koran tiap hari. Hidup tenang buat aku. Hidup di mana kita itu align dengan seluruh values kita. Anyway, kita udah mulai sebenarnya. Oh, udah dari tadi loh. Dari tadi. Oh well, there you go. Oke. Kaget nggak? Enggak sih, ya udahlah ya. I mean, it's like apa? Life imitating Art. art Imitating imitating life. life. Walah, udahlah ya. Gitu. Correct. Kamu tahu nggak? Apa? Kamu itu adalah nama yang selalu disebut sama penonton kita. We Iya. want Marissa Anita. What? Seriously? Yes. Oh, so Waktu sweet. kita bikin Yes. duet with, terus idenya bergulir pengen bikin YouTube, nama selebriti pertama yang di request oleh geng duet itu namamu. Geng duet is the panggilan kita ke audiens kita. Panggilan sayang Hai kita geng untuk duet. So cute you guys. So sweet. Yes. Dan mereka nyebut kayak we want Marissa Anita and it's keep going. Di kolom komennya YouTube, di kolom komennya TikTok, Iya. our DM Instagram, What? Marissa Anita. Aduh udah deh. Terus kita ngobrolin kamu aja, sama kamu aja ya. Dan tapi bener ya, kan aku wawancara kamu di Brand Sweet Day itu Iya. udah lama banget kan. Waktu COVID, right? COVID It itu was kan. 2020, Tuh. I think. Online? Online. By Zoom. Online by By Zoom. Zoom, zaman Dan itu. up until today wawancara itu tuh masih sering di-tag-tagin orang di X sama di sosial media lain ke gue. Gemes. Iya. Terus jadi gue nanya sama Iwet gini, Wet, gue pengen nanya deh sama Marissa, untuk orang yang digital personanya dijaga, orang tuh nyari banget sama lo, kenapa ya? Gitu. Iya, exactly. But sebelum kita mulai ke situ, Yes. ada satu WhatsApp kemarin yang menarik sebenarnya. Marissa kan udah melakukan, kita sebut digital slow living apalah gitu ya. Iya. Itu udah lama banget. Iya, since 2019. Yes. 2019. Kalimat di WhatsApp itu adalah 2025 you need to slowing down again. Yes. Oh, waktu kita WhatsAppan. Yes. Iya, yes. betul. Masih kurang ternyata. Iya. What happened? Enggak, ya namanya juga tinggal di Jakarta. Ya, Kita tuh pasti akan terbawa dengan ritmenya Jakarta. correct. Sebagaimanapun kita berusaha untuk yuk pelan-pelan yuk. Tapi ritme Jakarta dan orang-orang di Jakarta itu cepat. Betul. Jadi pasti akan ke bawah. Iya, setuju Pasti sih. itu akan ke bawah. So I felt that 2024 itu adalah kayaknya untuk banyak orang ya, Dave, adalah tahun yang gini loh. Ujuk-ujuk. Setuju, kamu juga ngerasa Iya kan? gitu. Oh, of Kayak naik course. odong-odong ya. Gue sih. Iya kan, kayak naik odong-odong Orang-orang gitu. masih happy ya, ini tapi kayaknya Ini tuh ada happiness-nya tangis, enggak ada, happy, iya. ya, kadang-kadang happy tapi ada tangis, ada macam-macam lah. Dan itu banyak orang yang mengalami itu. Jadi kayaknya dan di tahun-tahun sebelumnya tuh aku nggak pernah mikirin kayak, tahun 2025 ini kira-kira what is my word ya? Apa sih kata-kata atau satu kata yang gue bisa pakai untuk menjadi kayak guiding light lah. I do that too. Nah, It's like kan? your North Star. Iya. Yes. Kayak big theme. Yes. Oke. Jadi Oke, kita berarti- pilih aja satu kata Kamu yang apa? menurut kita tuh mewakili Iya. apa yang Iya. kita Oh my mau di tahun baru. Gue nggak Yes. bikin lagi. Kompetitif. Kok kalian bikin aku? Nggak apa-apa enggak? juga. Anyway. Kalau kamu apa? 2024 my word is actually growth. Oh menarik. Oke. Oh. Terus? Terus 2025 aku kayaknya grace. Oh menarik. Why Grace? Coba. Karena I want to do things more gracefully dan with a very gracious heart gitu. Lebih grateful dalam hidup. The way I interact with people, aku pengen lebih kayak gitu gitu. Iya. And you? Kalau aku tuh intentionality. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang kamu tanya. Iya. Kamu bilang, emang kamu kurang slow down ya dari sebelumnya? Karena aku ngerasa 2024 itu aku ya pribadi ngerasa agak-agak autopilot gitu loh. Meskipun oke, slow down, sosial media juga maksudnya nggak terlalu banyak interaksi gitu kan. Tapi aku kayak ngerasa kok gue ngelakuin banyak hal
And it should be pretty amazing. It should feel pretty amazing. Tapi kok gue kayak ngerasa cuma lewat aja gitu. So kali ini di 2025 gue balik lagi, ayo pelan lagi yuk, pelan kenapa? Biar semuanya dirasain, semuanya jadi lebih terasa. Oh my god. Ya kan? Apa? Kamu kepikiran apa? Ini sama kayak again, nama ini selalu muncul setiap kali di talk show atau di podcast. Haimin Sunim. Yes. The things that you see when you're slowing down, itu kan yang hal-hal yang kadang-kadang tidak pernah kita lakukan di Jakarta. Akhirnya kita nggak sadar dengan apa yang terjadi di sekeliling kita dan lain sebagainya. Oh, that's beautiful. Intentionality. Jadi itu implikasinya ada beberapa. Kalau kita itu intentional, ya maksudnya melakukan sesuatu, atau kita lagi ngobrol tuh aku bener-bener sadar banget aku lagi ngobrol sama kalian gitu. Yang diobrolin tuh aku dengerin banget. Otomatis kita pasti akan lebih slow down. Otomatis kita pasti akan lebih present, lebih ada di sini dan kini. Ujung-ujungnya sebetulnya terkait dengan mindfulness. Oh, that's beautiful. Jadi intentionality itu lebih menyiratkan lo memilih dengan sengaja dan secara sadar apa yang ingin lo lakukan dalam hidup dan gitu fokus. Kadang-kadang pun ada hal-hal yang kita nggak bisa milih ya, terjadi aja ke kita gitu. Nah kalau hal itu terjadi juga, itu tuh benar-benar kita taruh fokus kita secara penuh di situ. Oke. Marisa, satu hal ya, aku setuju banget dengan yang kamu bilang bahwa hidup di Jakarta itu ritme atau pace-nya sangat cepat sekali. Dan kadang-kadang kita suka nggak sadar ke bawah. Right? Terus kemudian kan kamu bilang tadi intentionality. Diatur pace-nya, lebih sadar sehingga kita bisa sini-kini bahasanya gitu lah ya. Yes, oh Mas Reza. Yes, pertanyaan adalah caranya gimana? Karena ini pasti banyak banget yang pengen tahu. How? Pelanin kayak aja. ngawang-ngawang gitu loh. Pelanin aja. Jadi how? Pelanin itu gimana misalnya? Bahkan sesimpel, kan banyak hal yang kita lakukan secara otomatis ya. Correct. Apa? Ya oke, bikin kopi pagi udah ada rutinitas gitu. Iya, that's fine. Kita menjalankan rutinitas, tapi kali ini pelanin. Misalnya kita lagi bikin kopi. Pas nyalain mesin tuh kita sadar jari kita tuh nyalain mesin. Oh nggak main asal langsung pencet aja. Oh tahu kalau bikin kopi taruh cangkirnya, pencet kopinya turun. Otomatis kan? Iya. Muscle memory. Ngerti. Sesimpel itu aja, Wet. Ngerti. Jadi naruh cangkir. Oh iya, gue lagi naruh cangkir nih. Tangan gue ya, gila ya, tangan gue bisa naruh cangkir ini. Berarti otomatis my brain is working fine, and that's miraculous in itself gitu. Gue masih sehat. Iya. Terus pas minum kopi juga itu dirasain. Oh gila ya, gue lagi minum kopi, tenggorokan gue itu anget ya. Apa gitu. Emang harus dipelanin. Emang kita harus kayak semacam ngomong sama diri sendiri. Oi, Wet. Deh. Yuk pelan-pelan. Yuk. Gitu. Iya. Okay. Kan sebetulnya sama kayak bukunya Thich Nhat Hanh. Kan dia bilang orang nanya ke dia meditasi itu apa sih? Meditasi itu apa? Dia bilang meditasi is daily things you do when you focus. Cuci piring. Yes. Ketika lo cuci piring. Iya kan? I really love cuci piring. Ketika lo cuci piring, you are into it. Oh sabunnya begini, nodanya begini. Itu adalah meditasi. Kamu baca Aku cuci piring. Kamu cuci baju tetap kompetisi anyway. Termasuk juga kayak lari, it's also meditatif loh, karena atur nafas, ya kan. Itu ada istilahnya apa namanya, productive meditation. Aku malah nggak tahu. Active meditation kalau nggak salah. Oh menarik. Karena kan kalau meditasi biasanya diam, gitu kan kita atur nafas. Tapi karena ini kan kita bergerak, that's active meditation actually. Oke. Aku pengen tahu ini dong. Tadi kan kita bilang orang tuh haus banget ya gitu mendengar apa yang kamu lakukan, digital minimalism ini. Iya. Makanya tadi kita bilang di awal untuk orang yang persona digitalnya minim dan dijaga, lu tuh angka yang paling banyak dicari, nama yang paling banyak dicari orang. Gue tuh sampai bingung ya. Ini orang-orang tuh pada ngetekin gue, padahal wawancara gue sama Marisa tuh kan COVID ya, Bo. Gue kan bukan produksinya tuh gambarnya jelek, burem, Wet, signal gue jelong, Wet. Tapi orang tuh nonton, ngetek-ngetek begini. Berarti message-nya strong banget. Menurut kamu, why does it happen like that?
Which one? Yang mana? Kenapa lu yang di sosial media Nggak pernah ada. almost zero if you don't mind me saying, tapi justru pesonanya tuh gede banget. Ya nggak tahu, tanya lah sama. Iya juga sih, iya juga benar Tadi juga. duet. Iya, geng duet. Iya benar. Iya. Tapi dengan udah yang kamu lakukan digital slow, Digital minimalism. digital minimalism. Do you feel yourself fulfilled? Fulfilled itu tergantung lagi, Wet. Nah, kalau aku tanya ke kalian berdua itu definisi fulfilled tuh apa, ya kan? Yang kamu maksud dengan fulfilled tuh apa? Mungkin gini ya, lebih konten, Yes. lebih konten, terus kemudian banyak kan orang di kota besar tuh merasa tidak puas dengan dirinya, ya? terus kemudian Kalau lu, gue jadi penasaran. How do you describe a fulfilling life? Fulfilling life for you apa? fulfilling buat gue adalah ketika gue merasa cukup. Oke. Ketika merasa cukup, cukup dalam artian adalah tidak terpengaruh dengan apa yang orang punya. Itu yang terjadi di kota besar kan ya. Orang punya apa, aku juga pingin punya. Menarik ya. Orang kerja apa, aku juga pingin kerjaan itu. Oh wow. Orang punya mobil itu, aku juga pingin punya mobil itu. Dan Pingin tuh nyari apanya sebenarnya ketika pingin itu ya? I don't know, cuma yang terjadi tuh begitu. Yes, Fear of missing out. I think so. I think so. Emang kalau miss out kenapa deh? Nah, Oh, lu nanya ke orang yang salah. Because I miss out all the time. There you go. Dan kamu nggak apa-apa kan? Iya. Tuh. Iya betul. Mungkin ini juga nyambung dengan apa yang Marisa bilang di awal gitu ya, Wet ya. Ketika kita hidup autopilot, orang miss out kan contohnya gitu ya. Ini lagi trending nih Mac ini. Gue bilang begitu. thank you so much. Oh ya. I need water. Lagi trending nih Mac ini. Oh lu juga pengen punya. Nanti kalau lu nggak punya, lu merasa lu nggak sama yang lain. You're different from the rest of the herds gitu. Itu kan sebetulnya kayak autopilot aja. Kalau ditanya kenapa lu pengen punya Mac itu, Ya, semua orang tahu. punya. Abis semua punya. Masa gue enggak? Sesimpel gini loh, ngomongin Ya, soal itu ya. autopilot juga nggak sih, Ngomongin Nek? soal missing out, this is very simple. Udah cobain belum sih kafe yang viral itu? Iya. Udah cobain belum sih jajanan yang viral itu? Atau dia makan sesuatu bilang ini, apaan tuh? Ih lu gak tahu ini viral banget tahu. Iya. Terus kalau viral, Kenapa? Terus kalau lu gak nyobain, kenapa? Kecuali kalau misalnya ngomong gini, Wet, Dev, lu udah kafe ini belum? Itu donatnya enak banget. Nah, exactly, that's different. Iya. That's different. Dia nelen ludah pingin makan donat. Si gak bisa nahan. Ini korban iklan Ini gampang banget. korban. Dia soalnya sweet ini apa Sweet soft tooth. Iya, Oh, sweet tooth kamu dia. suka. Nah, apa tadi pertanyaannya? A fulfilling life gitu. Fulfilling life. Oh, Iya. iya, Sementara cukup. kalau kamu apa? How do you describe a fulfilling life I for think you? it's just tenang sih, hidup tenang. Aduh itu susah banget loh. Iya. Bukan susah. Itu sesuatu yang sangat dicari loh. Iya makanya, karena ujung-ujungnya kan kita semua tuh cuma pengen hidup tenang aja. Aduh. That's Iya. it gitu, pengen ngerasa tenang aja gitu. Tapi jalannya masing-masing pasti lain-lain gitu, definisinya lain-lain gitu. Apa kamu mau apa? Mengintip ke kehidupan kamu. Hidup tenang buat kamu tuh apa dong? Dan bukan berarti hidupku tenang ya. Iya. Makanya aku mencari ketenangan. Iya. Hidup tenang buat aku. I think mungkin hidup di mana kita itu align dengan seluruh values kita. Sesungguhnya. Values kita sesungguhnya karena setiap orang pasti punya values yang berbeda-beda gitu. Jadi itu sih. Oke. Susah loh align antara value, pikiran, hati. Karena kalau value itu banyak di hati sebenarnya ya. Ya kalau pikiran itu kan logis banget biasanya. Itu biasanya lebih gampang cari solusinya kalau yang di sini. Correct, Ya kan? Kalau yang di sini tuh lebih gimana? Warnanya gimana? Oh, bukan hitam, bukan putih. Abu-abunya banyak gitu. Iya, lebih rasanya gitu kan. Kita flashback sedikit yuk. Yes. Yang membuat kamu memutuskan untuk menjalani hidup digital minimalism. Apa? Karena awal kita kenal kan
kamu aktif banget di X, right? You are also on Instagram. Ya, at that Path time. juga ada. Path, Ingat nggak sih? Path banget. Yang punya 100 orang, 150 orang Bener, teman tuh kayaknya kita bener. tuh orang paling sosialis. Benar. Terus makanya again I said it, flashback dikit. Apa yang kemudian kamu bilang, I think I need to stop this. Iya, karena aku seperti kebanyakan orang yang terlalu banyak interaksi sama media sosial, ngerasa cemas, ngerasa nggak bisa benar-benar fokus. ya. It's real, it's Yes. real. Iya, Apalagi dengan aku tahu kalian siaran di TikTok, tapi TikTok itu kan video-videonya aku nggak tahu ya apakah mereka sudah berevolusi atau belum. Dulu di awal-awal kan cuma 15 detik geser, 15 detik geser. Nah itu kan memendekkan kemampuan kita untuk bisa fokus lama gitu ya. Makanya orang zaman sekarang perhatiin deh, cepet bosen. Iya. Baru berapa detik? Skip. Tapi that's true. Yeah. Walaupun sekarang platform sosial media dia udah panjangin longer video, tapi tetap aja orang juga time span perhatian kita kan lebih pendek dari ikan mas koki ya. Betul. Tapi itu yang katanya kan begitu ya. Tapi itu yang gue lihat di ponakan-ponakan gue itu nggak ada yang betah loh. 15, 13 sama 14. Nggak ada yang betah tuh nonton film 1 jam Tanpa buka handphone. tanpa pegang sesuatu. Yes. Nah, bertanya lagi, again, ini kontradiktif banget menurut aku. Pekerjaan kamu kan juga salah satunya jurnalis. Iya sih. Because you are also an actor. And Marisa love theater so much. Kamu sebagai jurnalis nggak jadi kayak nggak punya wawasan, kurang Aku update. kan bawa ini, baca koran tiap hari. Ini di tasku ada koran. Koran kertas. You still read newspaper? Coba. Astaga, ini pemandangan langka loh. Pemandangan langka. Kalau masih ada yang bawa koran kertas. Koran kertas Iwet dan Dave. And of course it has to be Jakarta. Oh my god. Iya, enak kan baunya. Best kan? Iya, dan yang gue cium kertasnya. Oh my god. Iya kan? Paper. Oh, jadi this is how you feed your mind. Iya dong. Dan ini kan lebih Ngupdate-nya gini kontekstual, aja. lebih konteks, nggak cuma headline. Yes. Dan ini kan udah lewat editor ya. Jadi sebelum masuk printing itu udah dibaca dulu sama editor. Ya mungkin kadang-kadang ada typo sedikit. Misalnya ada tahun yang tadinya dia mau ngomong 2025, dia ngomongnya 2015 gitu. Tapi biasanya kan ada koreksi next day. So I love reading papers. Terus buku juga yang kita pegang, ya kan? Bukan Kindle. Kamu bukan Kindle? Enggak, aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Nah, Aku nggak bisa. kenapa kalian nggak bisa? Kalau aku I like to draw, I like to highlight. true. Di situ Same. gue nggak bisa. Aku baca buku tuh pegang pulpen. Iya. Digaris. Iya. Best. Iya. Best. Kalau digital nggak bisa. Nggak ya. bisa. Bisa sebetulnya, cuma tetap aja layar lagi. Iya. Screen lagi. Meskipun suami gue bilang gini, kayak itu kan sebetulnya cuma digital, tapi kan kayak kertas. Sekarang ada suaranya. Iya, ada efeknya. Oh ganggu. Ganggu banget. Lu mau berusaha menjadi apa sih, Beb? Oh no, dia gitu komen, oh my god, ganggu. Kalau gitu, pengen tahu ini. Kan you have been doing this for quite some time. Iya. Menurut Marisa, apa yang berubah dari hidup lo semenjak lo membatasi interaksi lo dengan dunia digital? Jadi ini attention span atau panjang atensi kita tuh lebih panjang, panjang atensi lebih panjang, jadi lebih bisa fokus. Kenapa penting? Karena ketika kita itu mampu fokus terhadap satu hal dalam waktu yang lama, itu tuh sebenarnya salah satu kunci ketenangan. Oh, Iya. Kenapa banyak anxiety sekarang? Anak-anak Gen Z atau nggak perlu anak Gen Z deh, millennials juga. kan. Lihat aja, interaksi kamu sama sosial media berapa lama dalam sehari? Ada kaitan antara durasi kita berinteraksi dengan media sosial dengan tingkat kecemasan kita. Jadi kalau misalnya semakin kita agak-agak boleh bersosial media silakan gitu kan, masing-masing punya
kebutuhan. Exactly. Kalau endorse lali gitu ya terserah gitu. Tapi kita harus conscious, kita harus sadar ketika menggunakan media sosial ini apakah untuk doom scrolling, ngelihat hal yang sebenarnya yang perlu kita lihat, atau sebetulnya ya ini buat kerjaan. Oke, gua akan taruh slot 15 menit, 30 menit untuk kerjaan, posting ini apa segala macam. Terus kalau udah posting udah selesai. Salah satu caranya adalah nggak usah ada apps-nya di telepon itu, di HP. Jadi benar-benar cuma buat habis posting terus kembali lagi. Correct. Atau gini kan zaman sekarang juga orang di kota besar tuh punya banyak ada banyak yang punya 2 handphone kan. Masih ya? Oh masih. Itu buat apa? Satu buat pribadi, satu buat kerjaan. Iya kayaknya. Seperti itu, dan satu lagi banyak juga punya 2 account. 2 account apa maksudnya? Misalnya mereka punya Instagram, sosial medianya. Satu, yes. Satu buat stalking, satu buat beneran gitu. Alter ego account, they call it, baby. Serious? Yes. Amazing. Yes. Jadi itu bisa dimanfaatkan dengan gitu ya. Jadi memang kalau yang buat benar-benar daily segala macam taruh di situ. Kalau buat yang kerjaan ya apps itu taruhnya di kerjaan aja, which itu kan nggak selalu dibuka gitu misalnya. Oke. Honest question. Dengan tidak memiliki sosial media itu, you don't feel left out at all? Enggak, jadi aku kan punya cuma X doang kan Dev. Sisanya aku nggak punya. Ada LinkedIn, LinkedIn bilang juga sosial media. Iya. Aku lebih sering kepapar kamu di LinkedIn. Oh iya. No, I don't. Karena pun kalau misalnya ada sesuatu yang viral atau trending atau sensasional, biasa kan teman-teman kita yang cerita, denger belum sih lu? Udah, kan langsung dapet saringannya. Kalau misalnya memang ternyata menarik ya, terus Google aja sendiri. Ini, kasusnya ini, kejadiannya gini. Oke, terus udah selesai. Tidak perlu mendramatisir lebih jauh, bukan? Iya. Hidup sudah penuh dengan drama. Hidup sudah penuh dengan drama, tidak perlu didramatisir. Jadi IRL Diana, Apa tuh? In real life. In real life. Apa itu in real life? Istilah lagi. Iya, Gemes. Aku mau belajar apa ini? Iya. Dijelasin gimana sih kalau di digital kan URL. URL ini IRL. Iya, in real life. In Tapi real life. aku ada beberapa yang memforecast gitu ya di 2025 itu ini anak-anak muda tuh udah mulai jenuh dengan mereka harus berpacu dengan dunia digital yang mereka cari sekarang semua serba IRL. Iya, in real life. Iya. Jadi kalau kan banyak yang bilang search engine social media ini, social media itu, mereka udah enggak. Jadi mereka search engine-nya balik nanya ke teman. Gue mau ketoprak apa ya yang enak? Terus ketika di research yang mereka what they miss actually the interaction, the human interactionnya. That's also salah satu hal yang juga banyak terjadi sekarang. That's why kenapa kita sebutnya adik-adik ya, because I hate to grouping people Gen Z, Gen X segala macam. Adik-adik, they are still human gitu. Mereka sekarang mencari community. That's so nice. Yes, jadi karena mereka udah capek sekali dengan those digital things, kemudian mereka jadi kayak punya komunitas lari, mereka punya komunitas vinyl, where they interact IRL in real life. Jadi sebenarnya you are ahead of us. Bro, you are a trailblazer. Oh my god. Now we know you. Now we know kenapa orang itu di sosial media penasaran banget sama dia. That's the answer. Wow. Itu Nek. Benar. Tapi aku senang loh dengar tadi kamu ngomong bahwa adik-adik itu sekarang lagi cari yang tangible lagi. Tapi itu kenapa? Karena because that's us being humans. Yes. Manusia itu mau teknologinya apa-apa, badan kita itu, tubuh kita itu sangat cerdas. Kita tahu apa yang kita butuhkan. We need human connection to be happy. Makanya anak-anak ini secara otomatis itu mencari apa sih? Yang ngobrol lagi sama teman. So I love hearing that. That's fantastic. Semoga gen apa berarti alpha sama gen beta juga kayak gitu ya. Kayaknya sih mereka kan lebih baik dibandingkan millennials. Karena millennials tuh kan yang benar-benar sangat very digital gitu ya. Enggak dong. Millennial tuh kita kan sempet millennial yang 90 ke bawah maksud aku.
yang 80-an enggak. Iya benar. Milenial senior, Kak. Kita milenial senior. Kita masih analog kan. Iya, kita peralihan kan soalnya. Peralihan. Nah, bertanya lagi. Karena menarik sekali ngobrol sama dia. Kata-kata anxious itu kayak jadi trending word. Aduh, sedih dong. Sedih ya, sedih banget. Anxiety, anxious, banyak yang kena anxiety attack. Kamu pernah ngerasain itu nggak? No. Lucky you. Maksudnya kayak anxiety attack tuh yang bener-bener kayak sampai physical gitu kan? Iya, sampai kayak panik gitu. Pusing. No. Nggak pernah. Ya karena aku sudah menjalankan yaitu tidak terlalu banyak interaksi, tidak terlalu banyak mengisi informasi ke otak gitu ya. Jadi masih ada space kan. Kalau masih ada space kan otak kita bisa bernafas. True that. Ya kan. The problem is gini deh, coba deh disortir ya. Kita memang butuh informasi. Kita senang gitu makan informasi karena memang kita pengen improve sebagai manusia, pengen berkembang. Tapi kalau informasinya kebanyakan, terus yang nggak penting-penting juga kita masukin, itu lama-lama tuh error. Ingat gak film Inside Out 2? Si karakter anxiety yang dia saking terlalu banyaknya informasi, akhirnya si karakter anxiety itu hang dia, tapi dia tetap gini. Itu yang istilah anak sekarang brain rot itu. Apa sih brain rot? Iya. Apa sih? Otaknya kayak hang gitu, kayak komputer meleduk gitu, Nek. Iya makanya. Aku suka banget, sorry motong. Aku suka banget deh the moment kamu apa sih brain rot, apa sih IRL, apa sih ini, I love it. Dan kamu kayak baik-baik aja. It's okay untuk nggak tahu loh. Iya, it's okay. Although I love all of this Gen Z terminology ya. Menurutku agak-agak lucu dan catchphrase gitu loh. Jadi aku kayak belajar, I get it. I like the catchphrase gitu. They're so smart, right? Brain rot itu adalah satu efek yang terjadi karena itu tadi doom scrolling, terus terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten sampah. Akhirnya brain rot itu tadi. Dan ya brain rot efeknya bisa jadi hang itu tadi gitu. Well, you do the math ya, yang nonton Duet with ini. Marissa tadi di awal bilang she wants to live with intentionality. Dia pengen lebih tenang. Dan dia yang terbukti sebetulnya dari rentetan tamu-tamu kita ya, Wet. Terbukti bahwa dia yang hidup tanpa distraksi. Karena yang paling cepat sebenarnya memberikan jawaban dan jelas, lugas, Desa. Karena otaknya nggak terlalu penuh deh. Itu loh. Itu dia. Bernafas lah otaknya. Iya. Kalau bercandaannya Dave adalah otaknya Marissa mahal nih. Masih banyak fresh neuronnya. Fresh neuron gray matternya banyak. Iya, gray matternya banyak. Amin, alhamdulillah semoga ya. Semoga gitu. Iya. What do you do for fun? For fun. Baca buku. I know it's like this. Baca buku for fun. Nonton film. By the way, ini ada satu hal lagi ya yang kita bisa lakukan. Kan tadi kamu sempat mention ponakan-ponakan kamu kalau nonton film kan nggak bisa tuh kalau nggak. Kemarin aku eksperimen, and I love experimenting with myself. Pas nonton bioskop, aku nonton Wicked. Aku bilang ke suamiku gini, aku nggak bawa handphone ya. Kan ada kamu juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku mau kemana loh mah, kita koordinir aja kayak zaman dulu. Pas kita nggak ada handphone, nanti tunggu di sini ya, ketemu di sini ya, apa gitu. It was an amazing film watching experience. Do you know why? Gila, senses aku langsung jadi lebih elevated, lebih fokus, enjoy banget nonton. Karena nggak ada alat di sini. Meskipun kita matiin, aku selalu airplane mode. Itu tuh ternyata subconscious, aku airplane mode sayang. Iya, oke, terus. Itu, tapi subconsciously tuh kita tahu ada sesuatu yang kalau misalnya kita ini tuh kita bisa ini. Pas aku nggak bawa, gila. Kayak lagunya Iwake ya, bebas lepas, langsung menikmati apa yang ada di depan mata. Coba deh. One weekend aja. Lepas, udah nggak usah bawa, bilang aja, gue nggak bawa handphone ya. Nanti kalau misalnya lo mau itu, ya pokoknya gue hari ini kesini gitu. I used to do that when I travel with my friends, tapi my friends hate me karena gue tuh pasti kalau keluar kamar, gue nggak bawa handphone ya. Nek, ini nggak bawa handphone ya, Nek, gitu.
Siapa yang mau nemenin dia? Gue ini nggak perlu gue ditemenin juga kali karena gue nggak bawa handphone. Iya. Nggak bawa handphone bukan berarti invalid ya. Iya kan? Iya. Tapi iya memang benar. It's very liberating sometimes. Iya, dan sensus kita jadi lebih sensitif. Mata, pendengaran, everything. Everything. Oh, I love it. Jalan dari satu tempat ke tempat lain. Dulu kan paling kita udahlah apa sambil jalan gitu ya, sambil kita ketik. Ini tuh kita jadi perhatiin, ternyata di sini ada toko ini, lucu ya. Terus kita jadi perhatiin ekspresi orang, perilaku orang. That's so fascinating. It's so nice. Kamu bayar masih pakai kartu debit aja, bukan Enggak. QRIS gitu-gitu? Pakai, Masih pakai ya. Itu mungkin maksudnya dengan intentionality. Correct. Jadi ketika dia dia bukan anti handphone, dia Enggak. Tapi ketika dia mengeluarkan handphone ada tujuan jelasnya, Yes, Nek. betul. Mau bayar, selesai bayar Iya. masukin lagi. Iya. Nggak, kita kan bayar udah selesai, cek saldo, abis cek saldo, anak-anak di rumah ngapain ya, anak rumah, pesenin ini ya gitu. Terus gua mau kemana nih? Iya, ini menarik ya. Intentionality ini juga leads to you take control of your life. Iya, sebisa mungkin. Iya nggak? Although banyak hal yang Betul. kita nggak bisa kontrol. At least gini loh, Ya. di dunia yang fast pace seperti sekarang ini, Ya. kadang-kadang kan kita justru dikontrol sama handphone kita. Iya. Kita dikontrol sama social media, which nggak gitu. Harusnya kita yang kontrol itu. Kita yang kontrol Yes, itu. Dan betul. dengan seperti ini menunjukkan bahwa I'm taking control Of Iya. of my the life. devices, of things surround me dan sebagainya gitu. Orang anxious karena they don't feel they have control of their Correct. life. Kalau kita ngerasa nggak punya kendali, pasti kita ngerasa anxious. Correct. Karena semuanya Correct. diatur dan kita jadi kayak ikut aja, ikut Iya. sini ikut, Iya. sini malah Iya. ikut. Iya. Jadi kayak Iya. nggak bisa jejak. Ya, that's Iya. why you're so cemas. Iya. Nah, ngomongin soal taking control of your life. Di beberapa podcast, our producers banyak ngomongin soal intergenerational trauma. Iya betul. Nah. Can you tell us the story about that? Simpelnya gini, aku bukan expert dalam bidang psikologi atau dalam spirituality gitu ya. Aku cuma pinjem aja apa yang aku baca. Biasanya kalau misalnya generasi kita nih ya, kita kan pasti punya bagasi masing-masing. Betul. Bagasi ini biasanya muncul dari mana? Ya sayangnya dari generasi sebelumnya. Betul. Ya, mungkin orang tua yang mereka juga punya trauma sendiri dan tidak bisa memproses dan saat itu tidak memproses. Iya. Biasanya tumpahnya akhirnya ke yang berikutnya, berikutnya. Nah, kalau misalnya di apa yang dikatakan oleh Zen Master Thich Nhat Hanh, itu adalah kita harus berusaha untuk memotong atau memecah the chain intergenerational trauma dengan breaking the cycle dengan cara kita menyadari gitu. Makanya sekarang banyak kan anak-anak Indonesia atau orang Indonesia yang sudah mulai sadar bahwa kalau misalnya aku nggak merasa stabil gitu ya secara psikologis, itu tuh sekarang seek help, pergi ke psikolog kah atau apa gitu. Itu adalah salah satu cara buat mereka untuk memproses gitu. Apa sih bagasiku ini? Bagasiku yang mungkin datang dari orang tua atau dari keluarga atau dari kakek nenekku atau ancestors yang nggak pernah diproses, sehingga mereka bisa menghentikan itu ketika apalagi mereka punya anak suatu hari nanti gitu, atau keponakan-ponakan dan sebagainya, itu nggak tumpah gitu loh. Jadi nggak terus berlanjut because damage people. Damage people. Hurt people. Yes. Hurt Yes. people. Yes. Nah kita mau jangan dong kalau bisa kita hidup tuh ya kita tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna, tapi hopefully kita tidak membawa Beautiful. pain itu ke generasi berikutnya. Itu memang PR susah. Yang kita perlukan adalah kesadaran bahwa kayaknya ada sesuatu yang nggak seimbang nih dalam diri gue. Yuk kita cari bantuan. Bisa macam-macam, bisa ke psikolog atau mungkin kadang-kadang ada yang mencari spiritualitas, mencari jalannya sendiri. Apapun caranya, it's okay. Karena masing-masing orang punya jalannya sendiri. That's nice. Ini kan termasuk part dari taking control Yes. of yourself kan? Of your life. Of your life. Jangan biarin bahwa apa yang di transfer dari atas itu take control of yourself gitu. Dan lu bawa terus. Dan langkah pertamanya self awareness. Yes. Waktu itu nemuin ya kan? Iya, nemuin self awarenessnya gimana Marisa? Kamu ngerasa apa sampai this is not right?
Lucunya gini memang. Kadang-kadang buat kita itu bisa mencari atau mulai menumbuhkan self awareness adalah kita harus jatuh dulu sejatuh-jatuhnya. Waktu itu aku pernah mengalami depresi. Tapi depresi itu terjadi sebetulnya bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif ya. Karena depresi itu sebenarnya adalah tanda bahwa something has to change. Sesuatu harus berubah. Oh my god. Yes. You push the right button there, honey. Oh my god. Something has to change. Oh my god. Iya. By far baru dia yang gue denger ya yang mendeskripsikan depression as something positive. That's a very beautiful perspective. That's a very beautiful perspective. Itu aku cuma pinjam dari aku baca psikologi. Nih ya pentingnya ikro ya alias membaca ini nih. Nangis. Beautiful, right? Right. Oh my god. Iya. Oh my god. Something has to Oh my god. change. Something has to change. Tapi Karena kita udah stuck. Apa nih? Aku punya teman, nggak tahu aku boleh cerita apa nggak. Tapi teman ini, dia yang waktu itu lagi jatuh sekali. Udah gitu akhirnya dia memutuskan untuk oke, gue pergilah meditasi vipassana, silent meditation selama 10 hari. Dia nggak pernah meditasi sebelumnya. Dia langsung ekstrim. Udah silent meditation, diem selama 10 hari. Tapi keluar dari itu dia ngerasa bahwa oh wow, ada banyak hal-hal yang selama ini mungkin dia tidak terpikirkan. Akhirnya itu kan keluar semua ya, karena kita silent meditation kan nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh baca buku, nggak boleh nulis, nggak boleh, lu harus duduk dengan diri Just focus with yourself. Dan pikiran-pikiran itu kan pasti wah semuanya keluar, gitu, aura-auran banget. Tapi itu kayak detox jadinya, cleansing kan, semuanya keluar, bleh, gitu. And then he felt better always. Pokoknya dia setiap kali silent meditation selalu feel better. Susah, dia bilang biasanya 3 hari pertama tuh akan berat banget, dan setiap kali meditasi tuh berat banget. Tapi ketika keluar tuh kayak wow, I needed that. gue sih kayaknya belum tentu sanggup ya. Gue lagi mikir tapi kok kayaknya takut ya. Berapa lama Bu itu? 10 hari. Aku juga takut. Kayak Eropa, Bu. Aku juga ngobrol sama dia, aku bilang gila. Aku sebenarnya pengen sih, cuman takut aku ya? kok takut ya. Bilang Marisa nggak apa-apa, karena itu sebetulnya terstruktur. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang yang udah jago dan sering sekali silent meditation, dia biasanya akan meditasi di kamarnya sendiri. Tapi untuk beginner mungkin yang ngerasa kita kan semua takut ya, sendirian kita tuh merasa takut. Betul. Everybody is afraid to be lonely. Jadi kita bisa maksudnya silent meditation tapi bersama di sebuah hall gitu. So you don't feel fully alone. Yeah. Psychologically it helps gitu. Oke. Nah kembali ke cerita Marisa, kamu sempat merasakan depression terus tapi waktu ngeh kamu depression nggak terus langsung sadar bahwa harus ada yang berubah, nggak dong, tetap ada nggak? Ada prosesnya, lucu banget. Jadi aku ingat banget tuh 2015 pertama kali aku nyadar bahwa kok gue nangis mulu ya, nangisnya tuh kayak gue nggak tahu alasannya kenapa gitu. Satu hal yang one of the things that I did was super practical, praktis banget. Yaudah deh, gini aja, aku mau les bahasa Perancis deh. That time, that moment, yang kamu les bahasa Perancis itu. Iya, itu tuh obat, salah satu obat. Maksudnya kenapa? Kalau orang depresi itu salah satu, setidaknya aku yang aku rasakan adalah stuck. How do I feel good? Buat aku belajar. Kalau aku belajar aku senang karena ada progress, ada progression gitu. So I feel better. Jadi emang harus dinaikin dulu moodnya dari situ. Ya udah aku belajar bahasa Perancis, but at the same time aku mulai belajar baca-baca buku psikologi. Memang dari kecil aku suka karena intergenerational trauma itu. Jadi again, our body, badan kita sangat cerdas. Kita pasti akan cari obatnya sendiri gitu, tanpa kita menyadari ya. Setelah les bahasa Perancis, baca-baca buku psikologi, terus tahun 2018 aku belajar meditasi di komunitasnya Thich Nhat Hanh, Plum Village. Di Indonesia ada, nanti bulan Mei akan ada sesi meditasinya. Terus ya udah aku pergi at that time. Aku nggak tahu bahwa itu ada di Indonesia. Jadi pas temanku bilang, aku namanya di mana ya? Did I even find that? Mungkin aku nyari-nyari terus pada saat itu di Australia ada.
udahlah, aku berangkat. I bite the bullet, udah let's do this. Kayak aku desperate gitu. Udah pergi ke sana selama 4 hari 3 malam kalau nggak salah, belajar meditasi, semuanya dipelankan lagi. Meditasi itu bisa meditasi duduk, meditasi makan, dan meditasi jalan. Ya udah aku belajar lagi dari nol ya, kita kayak anak bayi, belajar jalan lagi, belajar makan lagi. Makan tuh jangan autopilot gitu, dirasain. Terus belajar duduk diem dengan pikiran kita sendiri. Tahan sebentar, this is very nice. Karena aku tahu banyak sekali yang makan sambil nonton. Di depannya ada handphone. Aku juga loh, kadang-kadang. Ya teman, kalau misalnya aku makan sambil nyetir, Om. Oh bagus, bahaya banget. Oh sirkus ternyata. jangan loh. Ya anyway, tapi itu satu hal simpel sebenarnya yang bisa dimulai dari diri sendiri ya, bahwa makan tuh fokus gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya, ketika kita mendengar Marissa bilang dia pengen hidup lebih tenang, dia slow down everything, nggak serta-merta ujuk-ujuk aja loh, Web. Kalau di trace back ternyata sebetulnya, ya kan, prosesnya panjang. Lo sempat hit rock bottom, lo terus akhirnya belajar bagaimana. Hit rock bottom juga kadang-kadang masih loh, jangan salah ya. Bukan berarti udah lancar semua, enggak. No, because life is suffering. Life is suffering. Yeah, according to Buddhism, according to Buddha, life is suffering. Tapi bahwa hidup itu memang penderitaan, atau dalam hidup akan selalu ada penderitaan. But that's life. Nah, kalau misalnya kita udah punya mindset kayak gitu, biasanya kita jadi ngerasa, oh ya udah, kalau memang life is suffering, kalau misalnya nanti aku mengalami penderitaan, ya emang it is expected. It is expected. Terus kalau misalnya mengalami penderitaan, apa yang bisa kita lakukan? Towards that penderitaan. Dan biasanya penderitaan itu menurut banyak sekali penelitian, apakah itu dari psikologi, filosofi, menemukan bahwa penderitaan itu bisa kita gunakan sebagai batu loncatan untuk kita tumbuh. So there you have it. Wow. Kan katanya yang pertama itu paling berkesan ya. Waktu pertama kali Marissa depression yang tadi diceritain, terus you realize something has to change. Boleh nggak sih dibagi di sini? Apa yang lo temukan harus berubah di hidup lo, Nek? Oh, pada saat itu sumber kesedihan atau penderitaanku itu adalah relasiku dengan bapakku. Jadi kita harus sadari dulu gitu. Nah, saya sebetulnya akarnya dari mana sih kira-kira? Nah, itu memang perlu nanyain diri, apa sih sebetulnya yang menjadi sumber penderitaan gitu. Nah, dari situ kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki relasi itu. Karena dalam konteks hidupku adalah relasiku dengan bapak. Jadi ya udah, apa kira-kira yang bisa dilakukan to make it better. Nah, pada saat itu aku nulis surat panjang untuk ke bapak, menceritakan semuanya kira-kira ya, maksudnya dan dikasih ke beliau. Dikasih. Waktu itu drama banget. Ibuku, kakakku sama adekku tuh kayak kontras gitu. Jangan dikasih, tapi bilang kasih aja biar dia tahu. Jangan dikasih, kasih aja biar tahu. Kalau di kartun tuh kayak dua suara gitu ya kalau di kartun ya. Iya, Terus kamu kasih, terus dia ya tentunya dia marah gitu ya. Namanya sebagai orang tua kan. Soalnya relasi orang tua dengan anak nggak tahu di konteks Asia atau Indonesia mirip lah ya biasanya. Iya, itu kayak kita tuh di tingkatan yang berbeda. Benar. Orang tuh selalu benar. Dan anak selalu salah. Betul. Saya yang paling tahu, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Yes, aku nggak tahu ya sebenarnya apakah itu sehat atau tidak cara memandang seperti itu. Jadi hubungan anak dan bapak atau ibu tuh suka timpang. Nah, karena aku keluarkan semuanya, bapak ngerasa bahwa kamu anak kurang ngajar lah, expected ya, maksudnya karena memang ada ketimpangan itu. Tapi lama-lama dia nyadar kayak, okay, fine. Ya apa yang lu bilang, ya ada benernya. Tapi kan gue udah berusaha untuk menjadi bapak yang lebih baik, bukan? Terus gue kayak menyadari bahwa ya emang, ya udah. So and then ya udah, that's the beginning of menyembuhkan relasi yang dulunya itu terluka. Gitu. Dia harus tahu sumbernya dulu, and then how to do-nya berikutnya. Jadi itu yang dia sadari. Walaupun waktu kita udah dikasih warning, tapi ada satu pertanyaan bagus yang aku pengen tahu. Gue tadi hampir gini, bablasin aja, jangan peduliin dia. Wrap up closing. Pertanyaan yang the hardest itu loh, aduh bagus banget. The hardest truth that you have to accept dalam hidup.
Ada nggak? That life is not black and white. Karena it's easy. Tadinya kan I was on your team from the beginning of time. Kok di closing kamu ngomong begitu? Kan aku kan jadi nggak pengen ada di grup kamu karena hidup tuh buat aku hitam putih, Marissa. Oh menarik. Gue tuh rigid banget. Cuman ada benar atau salah. Cuman ada Semua bersorak, syukur lo. Oh menarik. you guys kayak nggak panik. Tapi loh, tunggu dulu. sayang. Iya ya. Iya. Kok apa yang bisa membuat lo bisa ngomong begitu tuh apa? Iya. What made you say that? Pengalaman hidup, Hmm. naik turunnya hidup, Oke. yang bikin kita menyadari bahwa oh ternyata hidup itu tidak hitam putih ya, ada banyak kompleksitas. Mungkin yang di luarnya terlihat kok dia gitu sih, gitu kan? Dan di era sosial media itu banyak banget yang kalau misalnya ada berita sensasional tuh kok dia gitu sih, waduh itu sosial media tuh bikin kita makin hitam putih. Padahal sebetulnya no, life is not like that. Kalau misalnya aku lagi duduk sama kamu, duduk sama kamu, itulah dimana aku menemukan keabu-abuan itu. Karena manusia itu begitu kompleks, kita tuh tidak hitam putih. Web, muka lu abu-abu. Salah bedak itu mah. Manusia itu nggak hitam putih. Kita ini abu-abu, guys. Abu-abu. Kita nggak bisa kayak, soalnya kalau misalnya kita menganggap segala sesuatunya atau manusia itu hitam putih, kita jadi judgmental. There you go. It's a wrap, guys. Selesai sampai di situ. Bye. Halo, aku Marissa Anita dan hari ini aku pengen berbagi tentang buku yang lagi aku baca. Jadi aku udah baca lumayan lah ya, setengah gitu. Judulnya Trendset, The New Science of Self-Actualization by Scott Barry Kaufman, PhD. Dia adalah seorang psikolog dan juga akademisi. Nah, apa yang dieksplor di buku ini, mungkin teman-teman apalagi yang pernah mungkin ngambil subjek atau mata kuliah psikologi gitu ya, yang awal-awal gitu, pasti kenal dengan nama Abraham Maslow bertahun-tahun yang lalu. Jadi Abraham Maslow itu dulu yang sampai sekarang kita suka pakai, terutama di dunia kerja, manusia itu memiliki beberapa kebutuhan atau pyramid of needs gitu ya. Nah, buku ini tuh adalah ekspansi dari teori Abraham Maslow, Humans Pyramid of Needs itu gitu. Itu sih kenapa aku suka buku ini. Well, secara umum aku suka dengan buku-buku psikologi, filosofi. Mungkin karena aku ngerasa, I don't know why, dari muda emang suka banget dengan subjek itu. So, jadi bagi teman-teman yang suka dengan psikologi, ini bisa menjadi salah satu yang bisa dibaca. Transcend.